Halo semua dan selamat datang. Hari ini kita bakal membedah musik sampai ke bagian terkecilnya. Kita akan lihat gimana sih perjalanan dari satu nada aja sampai bisa jadi satu kesatuan yang megah dalam paduan suara. Yuk kita mulai petualangan musik ini. Pasti pernah kan ngalamin ada satu lagu yang gak mau pergi dari kepala Anda? Nah, ternyata itu bukan sihir loh. Ada semacam resep rahasia di baliknya. Dan hari ini kita akan cari tahu apa aja bahan-bahannya. Sederhananya sih musik itu seni yang melukis pakai suara. Coba bayangin seorang seniman yang pakai frekuensi dan durasi buat bikin karya yang bisa bikin kita seneng, sedih, atau semangat. Tapi di balik semua keajaiban itu ada strukturnya. Dan itulah yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Sama kayak masak, musik itu punya bahan-bahan dasar. Kalau Anda ngerti bahan-bahan ini, saya jamin Anda bakal dengerin musik dengan cara yang benar-benar baru. Betul banget. Setiap musisi atau pencipta lagu itu pada dasarnya kayak seorang koki. Mereka pakai elemen-elemen dasar ini buat menciptakan hidangan musik yang enak didengar. Yuk, kita lihat satu persatu bahannya. Kita mulai dari harmoni. Ini nih fondasi dari musik yang kaya. Harmoni itu terjadi pas beberapa nada yang beda dimainin barengan dan kedengernya pas, enak gitu. Coba pikirin suara akor gitar. Nah, itu harmoni lagi bekerja, mengubah nada-nada tunggal jadi sesuatu yang jauh lebih emosional. Berikutnya, ritme. Ini adalah detak jantungnya lagu. Ritme itu pola yang bikin musik terasa hidup, denyut yang bikin kita pengen goyangin badan atau sekedar ketuk-ketuk jari. Tanpa ritme, musik ya gitu-gitu aja, datar. Terus, tentu aja ada melodi. Ini nih bagian yang paling nempel di kepala kita. Melodi itu rangkaian nada yang jadi tokoh utama dalam sebuah lagu. Inilah bagian yang sering kita siulin pas lagi santai. Nah, selain tiga bahan utama tadi, ada juga yang namanya bumbu penyedap musik. Ada tempo, yang ngatur seberapa cepat atau lambat lagunya. Ada dinamika, yang ngontrol volumenya, dari bisikan sampai teriakan. Dan yang seru, ada timbre atau warna suara. Inilah yang bikin kita tahu bedanya suara gitar sama piano, walaupun nadanya sama persis. Oke, kita udah punya bahan-bahannya. Harmoni, ritme, melodi, plus bumbu-bumbunya. Sekarang, gimana kalau semua bahan itu diracik pakai instrumen paling alami di dunia, yaitu suara manusia? Kita lihat contohnya di paduan suara. Paduan suara itu, contoh sempurna dari harmoni dalam aksi. Ini adalah sekelompok orang yang benar-benar menyatukan suara mereka. Masing-masing nyanyiin bagian yang beda, tapi tujuannya satu, menciptakan satu kesatuan musik yang utuh dan indah. Secara umum, ada dua jenis nih. Ada paduan suara unisono yang isinya suara sejenis. Misalnya semua perempuan atau semua laki-laki. Suaranya jadi kerasa kuat dan seragam. Nah, beda lagi sama paduan suara campuran, di mana suara tinggi perempuan dan suara rendah laki-laki digabung, jadi rentang suaranya lebih luas dan berwarna. Nah, di dalam paduan suara campuran klasik itu, ada 4 pemain utama. Ada sopran, suara perempuan tertinggi yang biasanya bawa melodi. Ada alto, suara perempuan yang lebih rendah, yang ngisi harmoni tengah. Lalu ada tenor, suara laki-laki tertinggi yang nambahin kekuatan. Dan bass, yang jadi fondasi kokoh dengan nada-nada rendahnya. Dan inilah kuncinya. Waktu keempat bagian suara ini, sopran, alto, tenor, dan bass digabungkan, disitulah keajaiban terjadi. Kita dapat suara yang penuh, kaya, dan megah. Masing-masing punya peran penting, tapi kekuatan terbesarnya muncul saat mereka bersatu. Baiklah, teorinya udah datat nih. Resepnya udah kita bedah. Sekarang, saatnya kuis singkat buat ngetes apa yang udah kita pelajari barusan. Siap? Pertanyaan pertama. Waktu penyanyi-penyanyi di paduan suara nyatuin nada mereka yang beda-beda, tujuan utamanya apa sih? Apakah A. Harmonisasi? B. Biar ada yang bisa nyanyi solo? Atau C. Supaya suaranya keras? Coba pikirin deh. Dan kalau jawaban Anda adalah harmonisasi, Anda benar banget. Yap, inti dari paduan suara itu kolaborasi. Menyatukan berbagai suara untuk menciptakan satu keindahan yang utuh, bukan menonjolkan diri sendiri. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Proses untuk menyatukan suara-suara tadi biar kedengaran mulus dan jadi satu kesatuan yang rapi. Itu ada istilahnya. Apa namanya? A. Mengarahkan. B. Memadukan atau blending. Atau C. Tempo. Tepat sekali. Jawabannya B. Blending atau memadukan. Ini skill yang penting banget.
Paduan suara yang keren itu jago banget ngeblend suara mereka sampai kita nggak bisa bedain mana suara si A atau si B, semuanya jadi satu aliran suara yang indah. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ingat kan 4 bagian suara tadi? Sopran, alto, tenor, sama bass. Kalau sebuah paduan suara punya keempatnya, kita sebut jenis apa? A. Paduan suara campuran, B. Paduan suara unisono, atau C. Paduan suara akapela. Betul! Jawabannya adalah paduan suara campuran. Karena jenis inilah yang pakai seluruh spektrum suara manusia dari nada sopran yang melengking tinggi sampai bass yang dalam dan rendah. Makanya suaranya bisa kaya dan penuh banget. Jadi, ini tantangannya buat Anda. Lain kali Anda dengerin lagu favorit, coba dengerin pakai telinga yang baru. Coba deh pisahin mana melodinya, mana harmoninya, rasain detak ritmenya. Anda bakal sadar kalau musik itu jadi jauh lebih menarik saat kita tahu rahasia di baliknya. Selamat mendengarkan!